Oke, oke, oke. Kita mulai ya. Udah ya. Oke, jadi shalom semua. Selamat malam ya. Pertemuan pertama. Materi kita kali ini itu mengenal Allah yang benar. Jadi mengenal Allah yang benar ini menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Karena di dalam Hosea 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya mengenal Allah ini sangat urgent di kehidupan manusia. Karena salah mengenal Allah, kebinasaan selama-lamanya. Tetapi ketika mengenal Allah yang benar, maka kebahagiaan, keselamatan, sukacita, dan berkat itu pasti akan terjadi dalam hidupnya, begitu ya. Sekarang kita melihat dulu tentang kenyataan secara umum ya. Semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah. Semua agama. Kalau di Indonesia agama resmi itu ada 6 dengan aliran kepercayaan. Itu semua percaya kepada Allah yang benar. Ya, bukan percaya kepada Allah yang benar ya. Percaya adanya Allah. Semua percaya adanya Allah, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran-aliran kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu mengakui adanya Allah. Tetapi bagaimana Allah yang benar itu yang harus dilihat. Kita kan harus bangga menjadi orang Kristen bahwa kita harus mengatakan Allah kita Allah yang benar. Dan selain Allah kita, maka yang lain itu tentu tidak bisa kita sebutkan sebagai Allah yang benar. Tetapi itu benar bagi mereka, tapi tidak benar bagi kita. Itu sudah pasti. Kecuali orang-orang ateis ya, karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Juga ada namanya kaum agnostik, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Di mana agnostik ini berpikiran bahwa manusia tidak dapat mengetahui Allah itu ada atau tidak. Sehingga mereka meragukan akan adanya Allah. Ini kenyataan. Jadi ada ateis, ada agnostik, dan ada kaum yang percaya adanya Allah. Yang percaya adanya Allah ini lebih kepada aliran kepercayaan dan religi ya, religius atau agama. Kemudian kita bisa melihat juga, walaupun semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah, namun setiap agama tidak sama tentang bagaimana Allah memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada manusia. Ini yang sangat membedakan kekristenan dengan yang lain. Semua agama mengakui adanya Allah. Tetapi yang membedakan kekristenan dengan yang lain itu adalah bagaimana Allah itu memperkenalkan diri atau menyatakan diri kepada manusia. Boleh kita katakan bahwa satu-satunya Allah yang mewahyukan diri atau menyatakan diri atau memperkenalkan diri kepada manusia itu hanya ada di dalam Alkitab, yaitu PL dan PB, dan di dalam iman Kristen. Ya, yang lain itu bukan Allah yang memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya, tetapi ada sosok tertentu yang diutus atau bisa cerita dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau di Kristen itu sangat berbeda. Dan ini nanti akan kita lihat ya. Kemudian kita bisa melihat juga pada umumnya agama-agama meyakini bahwa Allah memperkenalkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dengan perantaraan bisikan ilahi. Ada yang bisikan ilahi yaitu dengan membisikkan kehendaknya di dalam hati sanubari manusia, baik orang itu berfungsi sebagai imam, rasul, nabi, atau guru. Ini pada umumnya. Tetapi sekarang bagaimana kita menguji bisikan ini? Apakah itu dari Allah yang benar atau tidak? Itu harus diuji. Oke ya. Catatan penting, manusia kita ini tidak bisa menjelaskan Allah secara utuh. Kita tidak bisa menjelaskan dia secara sempurna. Sepintar apapun orang Kristen tidak bisa menjelaskan Allah itu secara utuh dan sempurna. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah. Dan lebih lagi, manusia telah jatuh di dalam dosa. Sehingga dengan manusia jatuh di dalam dosa semakin membuktikan ketidakmampuan kita untuk mengenal, untuk memahami,
untuk bisa menjelaskan tentang Allah yang kudus, dan itu hal yang wajar. Manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, dan itu ada di dalam iman Kristen. Kalau mau dibahas ini lebih dalam perjanjian lama itu melalui teofani, di mana Allah menampakkan diri dalam rupa malaikat, dalam rupa cahaya, dalam rupa suara, atau dalam rupa manusia yang tentatif. Tentatif artinya menampakkan diri dalam rupa manusia yang bercakap-cakap. Nah, itu teofani dari Sang Firman Allah. Kemudian dalam perjanjian baru itu kepada inkarnasi. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah. Kita hanya bisa mengenal dia sejauh mana dia menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya. Maka kita Kristen tidak pernah membuat konsep tentang Allah. Tetapi orang Kristen memahami Allah berdasarkan bagaimana Allah mewahyukan dirinya. Sehingga dari pewahyuan itulah maka timbul sebuah pemahaman baru yang dijelaskan dengan sebuah konsep. Jadi dipahami dengan sebuah penjelasan atau pengertian tentang penampakan atau pewahyuan diri Allah itu. Pengenalan Kristen kepada Allah berbeda dengan agama lain, sebab Kristen mengenal Allah karena Allah mewahyukan dirinya. Pengenalan atau pengetahuan Kristen akan Allah berpusat pada pewahyuan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di situ ya. Selain Kristen, mereka mengenal Allah mereka berdasarkan konsep nenek moyang mereka. Para nabi mereka yang memperkenalkan sesembahan mereka berdasarkan konsep berpikir para nabi tanpa pewahyuan langsung. Rata-rata selain agama Kristen itu, mereka mengenal Allah mereka itu bukan melalui pewahyuan langsung, tetapi ada perantaraan-perantaraan. Kalau di Kristen langsung firman dalam rupa teofani dan inkarnasi, dan hal itu tidak ditemukan di dalam agama-agama lain ya. Sebelum pernah ada melihat agama-agama lain yang mampu berteofani dan mampu berinkarnasi, itu ya. Sekarang kita masuk, bagaimana kita mengenal Allah berdasarkan Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dan kehendaknya dengan dua cara, ya, yang disebut dengan penyataan Allah secara umum, yaitu Allah menyatakan dirinya melalui karyanya atau ciptaan. Melalui ciptaan kita mengetahui bahwa Allah itu ada, sebab segala sesuatu ada karena Allah. Sehingga karena itulah maka Allah itu kita sebut sebagai sumber, Sang Bapa. Di situ ya, karena dia yang menciptakan, dia sumber segala sesuatu. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani. Ini secara umum. Semua manusia meyakini adanya sosok yang sangat tinggi, sangat ilahi, yang mereka harus puja atau sembah, atau mereka berpikir untuk mengertinya. Bahkan sebenarnya siapapun ya, pasti meyakini akan hal itu. Dalam hati nuraninya, ingin menyembah sosok tertentu, ingin memuji sosok tertentu. Itu sudah panggilan hati nurani. Kemudian ada juga namanya, Allah menyatakan dirinya melalui sejarah manusia. Ketika kita belajar sejarah, di dalam sejarah itu kita tahu bahwa Allah ada. Bagaimana kita melihat di dalam sejarah, keadilan ada ya. Bagaimana kita melihat di dalam sejarah, perjalanan itu tetap ada dalam batasan-batasan, dalam koridor-koridor tertentu. Sehingga di dalam sejarah itu bisa kita melihat bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Kemudian ada namanya penyataan secara khusus. Kalau penyataan Allah secara umum ini sebenarnya semua agama meyakini ini. Kalau kita masuk ke agama suku, mereka juga meyakini adanya Allah, sosok yang sangat tinggi, sosok yang sangat mulia. Kalau contoh kayak orang Nias menyebut itu dengan Lowalangi, dewa tertinggi atau yang ilahi tertinggi. Kalau di dalam agama Batak ada namanya Dewata Mula Jadi Nabulun. Kalau seperti di tempat-tempat lain ada namanya Tete Manis dan semuanya. Itu sebenarnya hati nurani dari setiap kepercayaan itu selalu ingin atau menantikan atau mengharapkan untuk mengenal atau menyembah sosok yang ilahi. Dan itu semua ada di dalam setiap suku atau setiap agama. Tetapi penyataan Allah secara khusus ini boleh saya katakan hanya ada dalam Kristen. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Artinya Roh Allah itu sendiri hadir, Roh Allah itu sendiri yang diutus Allah
Roh Allah itu yang berimpartasi atau berkarya pada orang-orang tertentu untuk tujuan Allah. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat roh Tuhan ada pada Saul, roh Tuhan ada pada Musa, roh Tuhan ada pada Besaliel, roh Tuhan ada pada Salomo sebelum dia jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya. Roh Tuhan ada pada Simpson. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu untuk orang-orang tertentu dalam karya-karya tertentu. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui malaikat atau yang disebut dengan tadi ini teofani ya. Jadi ini teofani firman. Firman Allah menampakkan diri dalam rupa malaikat, dalam rupa suara dan lain sebagainya. Ini khusus. Hanya di dalam Kristen ada istilah teofani. Di selain itu tidak ada. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui hamba-hambanya para nabi dan para rasul. Artinya Allah berbicara kepada para nabi, Allah berbicara kepada para rasul. Ini pernyataan secara khusus. Ya, jadi di kita itu ada langsung khusus. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan ini puncak kesempurnaan kewahyuan diri Allah ya. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui suara api dan penglihatan ini juga sama dengan teofani sebenarnya. Dan puncak pewahyuan Allah itu ada pada penyataan diri Yesus Kristus ya. Ada pada penyataan diri Yesus Kristus ini puncaknya. Dan hal ini nanti bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 1. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, melalui malaikat, melalui Roh Kudus, melalui para nabi yang dipenuhi Roh Kudus, melalui suara, melalui penglihatan. Tapi pada zaman hari ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Sang Firman dalam rupa manusia. Jadi penyataan Allah secara umum ini dinikmati setiap orang di dunia ini. Allah menyatakan diri melalui karya ciptaannya, semua orang menikmati ciptaan Tuhan. Allah menyatakan diri melalui hati nurani orang semuanya ada. Baru Allah menyatakan diri dalam sejarah itu ada. Maka dikatakan dalam Matius 5:45 ya, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Namun hal ini tidak menyelamatkan, malah kelak harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang menikmatinya kepada Tuhan. Jadi, kalaupun Tuhan menyediakan anugerah umum ini semua akan dipertanggungjawabkan. Semua ini ya. Dan orang dengan meyakini ini tidak menyelamatkan. Tetapi ini bisa menjadi dasar untuk orang bisa menjadi menerima penyataan khusus. Jadi Allah mendarahkan diri melalui karya ciptaan, melalui hati nurani, melalui sejarah. Itu bisa menjadi mendorong orang untuk memahami sampai dia akan mengerti tentang penyataan secara khusus. Situ ya. Oke, kita lihat. Penyataan Allah secara umum, Allah menyatakan diri melalui karya ciptaan itu, Allah melalui perbuatan-perbuatan besar yang menakjubkan ciptaan alam, itu ada di dalam Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, jadi Allah itu tidak nampak. Kekuatannya kita tidak bisa lihat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatannya yang kekal. Dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran kita dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak ada, maka dari apa yang sudah ada di dunia itu membuktikan bahwa Allah itu ada karena ada dunia. Allah menyatakan diri melalui hati nurani, artinya di dalam jiwa setiap manusia ada hati nurani, pertimbangan. Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani, suara hati atau hati kecil. Kemudian ini bisa dilihat di dalam Roma 2:15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada, tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Setiap orang memiliki hati nurani, mampu mempertimbangkan dan mampu memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Itu merupakan penyataan Allah secara umum. Itu merupakan bagian dari hati nurani ya. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui sejarah manusia. Artinya di sini Allah campur tangan dalam mengasihi, menegakkan keadilan, dan menolong mereka yang tertindas. Contoh peristiwa Nuh. Ini sejarah manusia. Peristiwa Nuh membuktikan Allah itu ada.
bagaimana Nuh dibedakan dari orang-orang seisi dunia. Peristiwa Lot, bagaimana Lot bersama kedua anaknya dibedakan dari orang-orang lain, walaupun bangsa yang ada di tanah Sodom Gomora itu dihancurkan, bahkan walaupun memang Lot kemudian jatuh juga ya karena tidak taat. Kemudian secara Israel ya, kalau kita bicara sejarah Israel, bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana mereka menyeberangi laut, bagaimana mereka berjalan di padang gurun, itu semua membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin bisa manusia melewati laut dengan menjadi kering hanya dengan mengangkat tongkat. Itu bukti bahwa Allah ada. Tidak mungkin bangsa Israel bisa berjalan 40 tahun, ada tiang api pada malam hari, sehingga mereka hangat, ada tiang awan pada siang hari, sehingga mereka merasa sejuk. Bagaimana air, bagaimana makanan tersedia, itu sejarah. Jadi sejarah membuktikan bahwa Allah itu ada. Sejarah hidup kita juga membuktikan itu. Allah berdaulat atas sejarah manusia, Mazmur 75:8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Jadi kedaulatan Allah dalam sejarah membuktikan dia ada. Sekarang kita melihat penyataan Allah secara khusus ya. Allah menyatakan diri melalui Roh Kudus. Ini bisa kita dilihat di dalam Roma 8 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 13 ya. Dari sini kita melihat bahwa manusia hidup oleh Roh Allah dan para nabi yang dipakainya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Kudus Allah anugerahkan secara khusus kepada orang-orang percaya untuk bersaksi, membimbing, dan mengajar, mengisapkan orang yang berdosa, dan berbicara kepada mereka yang diangkat menjadi anak-anaknya. Ini penyataan Allah secara khusus. Dan ini ada pada orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, mengerti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Setelah kan nanti dibaca di Roma pasal 8. Ini penyataan Allah secara khusus. Dan ini ada pada orang Kristen. Jadi membuktikan Allah itu benar bahwa dia mengutus rohnya untuk berkarya pada kita. Berkarya di dalam kita, bahkan berkarya melalui kita. Ini pernyataan Allah secara khusus yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Maka nanti ini menjadi dasar untuk orang Kristen percaya kepada Yesus. Karena dikatakan di dalam Alkitab, tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memimpin, memampukan seseorang untuk mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, maka seseorang tidak akan mungkin. Oleh karena itu, maka orang akan bertobat ketika dia membuka hatinya kepada Roh Kudus. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui teofani dan malaikat. Kita bisa lihat ini di dalam Perjanjian Lama, di mana di sana sangat banyak cerita yang mengisahkan tentang malaikat terlibat sebagai utusan Allah untuk berkomunikasi dengan kepada umat manusia. Malaikat Allah yang dimaksud di sini, makanya nanti kalau dibaca Perjanjian Lama itu malaikat Tuhan. Tuhan huruf besar itu menunjuk teofani dari Sang Firman. Baik kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Musa, baik di zaman hakim-hakim dan para nabi. Di dalam Perjanjian Baru juga kita masih menemukan hal itu, yaitu malaikat menjumpai Maria, menjumpai Yusuf, dan juga menjumpai Zakaria. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan sebagai pelindung para umat milik Tuhan. Ini pernyataan Allah, membuktikan bahwa Allah itu ada. Bahwa dia menyatakan diri melalui teofani dan para malaikatnya. Kalau ada malaikat kan pasti ada yang mengutus. Kalau ada teofani, berarti ada yang menyatakannya. Itu membuktikan Allah itu ada. Kemudian kita lihat ya, penyataan Allah secara khusus itu melalui para hambanya. Siapa itu? Ya para nabi dan para rasul. Di mana para nabi dan para rasul itu diberikan Tuhan firman. Kemudian mereka mengajarkan firman itu kepada umat manusia. Kemudian juga firman itu dituliskan, kemudian mereka tuliskan dan dikumpulkan dalam satu kumpulan yang disebut dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini merupakan pernyataan Allah secara khusus. Karena para nabi dan para rasul menuliskannya supaya melalui Alkitab ini bangsa-bangsa mengerti tentang Allah, mengakui keberadaan Allah, dan menerima Allah sebagai penebus melalui Yesus Kristus Sang Firman Allah. Ya, itu ada di dalam 2 Petrus pasal 1:1
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para rasul itu juga dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbicara. Artinya Allah berbicara kepada kita, Allah menyatakan dirinya bahwa dia ada, melalui dia berbicara dan menyampaikan firman janji teguran kepada manusia melalui para nabi dan juga para rasulnya. Kemudian Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan diri Allah. Jadi Kristus adalah pusat, puncak dari penyataan secara khusus dari Allah, di mana Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Di dalam sang firman inilah Allah menyatakan kehendaknya, menyatakan rancangannya, menyatakan janjinya, menyatakan programnya bagi dunia, bagi kita. Dan segala sesuatu ada pada Yesus Kristus. Dan ini merupakan penyataan khusus. Dan ini diperuntukkan kepada siapa yang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kenyataan secara khusus ini tidak bisa dialami oleh semua orang. Hanya dialami oleh mereka yang membuka hati kepada Yesus Kristus atau yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat ya. Kenyataan Allah secara khusus ini juga Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, di mana dikatakan di dalam Yohanes 1:18 ya, tidak ada seorang pun yang pernah mengenal Allah, melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya Allah menyatakan dirinya melalui Kristus. Kristus menyatakan Bapa itu kepada kita. Kristus menyatakan kehendak Bapa, karya Bapa, rancangan Bapa, tujuan Bapa bagi kita. Oleh karena itu, maka pengenalan kita kepada Kristus adalah pengenalan kita kepada Allah Bapa. Pengenalan kita kepada Allah Bapa ada di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Maka pengenalan akan Kristus tidak bisa dipisahkan dari iman Kristen di situ ya. Barang siapa mencari Allah, dialah yang berbahagia dan mendapat hidup yang sejati. Itu sudah pasti ya. Hidup yang sejati dalam mencari dan melayani Allah. Sebab segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, oleh Allah. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini pernyataan Allah secara khusus sebagai puncak pewahyuan di dalam iman Kristen. Jadi Allah yang benar itu harus mampu menyatakan dirinya. Jika dia tidak bisa menyatakan dirinya, maka itu Allah yang tidak berkuasa dan itu tidak mampu apa-ngapain ya. Kita lanjut. Oke, hakikat Tuhan Allah yang benar. Allah yang benar itu pasti yang pertama maha tinggi. Ya, Allah itu harus maha tinggi, artinya dia mengatasi segala sesuatu. Kemudian Allah yang benar itu tidak dapat dilihat. Ya, transenden, roh hakikatnya. Ya, Yohanes 14 ayat 9 dan semua ada ayat-ayatnya di sini bisa dilihat. Jadi tak dapat dilihat. Nanti ini bisa dikaitkan. Terus kalau begitu bagaimana dengan Yesus? Yesus kan terlihat. Bisa diraba, bisa dipegang. Karena Yesus bukan Allah Bapa, tapi Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Firman Bapa itu. Baru Tuhan Allah adalah kudus. Artinya apa? Dia tidak kompromi terhadap dosa. Walaupun dia harus mengampuni dosa. Allah yang kudus itu tidak kompromi terhadap kejahatan. Ya, tidak kompromi terhadap kenajisan. Dia akan menghukum dosa walaupun dia harus mengampuni. Di situ ya. Tuhan Allah yang benar itu kekal. Jadi makanya Alkitab itu sejak kitab Kejadian, sejak penciptaan sampai hari ini tetap mengatakan bahwa dia Allah yang kekal. Dia adalah Bapa yang memiliki firman dan roh, tidak pernah berubah. Jika pernah Allah ibaratnya pernah dia punya firman, tiba-tiba nggak punya firman, pernah punya roh, tiba-tiba nggak punya roh, itu bukan Allah yang kekal, itu namanya Allah bunglon, itu Allah berubah-ubah ya. Kemudian Tuhan Allah adalah tidak berubah, ya, tidak berubah, dia kekal, ya. Dan Tuhan Allah yang benar adalah Allah yang esa, satu dan hanya satu-satunya, yang maha, yang harus disembah, harus dipuji, harus dimuliakan. Ini hakikatnya.
Jadi maha tinggi, tidak dapat dilihat, maha kudus, kekal, tidak berubah, abadi, kekal, tidak berubah, dan esa. Baru hakikat Allah yang benar itu juga pencipta. Kalau kita berbicara, kenapa Allah kita itu Allah yang benar? Karena berbicara penciptaan di dalam Alkitab itu menjawab bahwa dia adalah sang pencipta. Bagaimana dia mencipta melalui firman? Bagaimana firmannya berkuasa dan bagaimana dia menghidupkan oleh rohnya. Kemudian Allah yang benar itu adalah juru selamat, menyelamatkan. Maka ada kepastian keselamatan di dalam dia. Dalam Allah kita, kepastian keselamatan ada. Maka keselamatan bukan mudah-mudahan, bukan katanya. Bagaimana nanti bukan, tapi pasti. Kenapa? Karena dia sendiri menjamin. Di dalam iman Kristen, jaminan keselamatan Allah sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian Allah itu roh, transenden ya. Hakikatnya roh. Artinya tidak bisa terselami, tidak bisa dijelaskan, tak bisa digapai oleh manusia, tetapi dia hanya bisa dipahami sesuai dengan pewahyuan dirinya. Kemudian tadi ini kudus, ya. Jadi di surganya kudus, dunia dalam segala aspek dia kudus. Tidak pernah membicarakan atau kompromi terhadap sifat-sifat kedagingan seperti kawin-mawin dan lain sebagainya. Penuh kasih, adil, dan setia. Itulah Allah yang benar itu, penuh kasih. Allah yang benar itu penuh kasih, bahkan kasihnya kekal. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah kita itu penuh kasih atau kasihnya kekal? Yesus mengatakan, Bapa, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Apa artinya di situ? Berarti Allah itu kasihnya kekal. Karena sebelum ada alam semesta, dia mengasihi firman. Dan sampai sekarang, Bapa mengasihi firman. Maka Allah kita itu Allah yang kasihnya kekal. Adil dan setia. Oke, sekarang kita melihat tentang Allah yang benar di dalam pengakuan iman gereja ya. Kalau kita melihat di dalam pengakuan iman gereja tentang Allah yang benar diawali dengan kata aku percaya kepada Allah. Allah itu jelas di dalam Alkitab ada ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Yesus Esa. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada kecuali dia. Kata Yesus, Bapa engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Jadi aku percaya kepada Allah. Jadi pengakuan iman Kristen percaya kepada Allah itu memiliki dasar Alkitab. Bahwa Allah yang sembah itu Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang pencipta alam semesta. Ya. Kemudian dikatakan di dalam kalimat berikut Bapa yang Maha Kuasa. Maka di sini kita melihat bahwa kemahakuasaan Allah kita itu nyata ya. Dan dia dipanggil sebagai Bapa. Bapa itu artinya sumber. Jadi Allah yang benar adalah sumber. Dialah menjadi pencipta segala sesuatu. Bahkan Kristus sendiri pun datang dan keluar dari sang Bapa itu. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bukankah engkau Bapa kami, ya Tuhan? Engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kata Yesus, Bapa engkau satu-satunya yang benar. Bagi kita hanya Allah satu saja, yaitu Bapa. Ia, Yesus Kristus menyatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Bahkan Yesus katakan, Bapa kami satu, yaitu Allah. Jika Allah adalah Bapamu dan seterusnya. Jadi, Allah yang benar itu adalah Bapa di surga. Artinya sang sumber. Hanya Kristen dan Yahudi yang memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan itu salah satu dasar bukti bahwa iman Kristen adalah iman yang benar karena percaya kepada Allah yang satu, Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal. Yang kita panggil sebagai Sang Bapa yang Maha Kuasa. Baru katakan kali langit dan bumi. Artinya apa di sini? Bahwa Allah yang benar yaitu Bapa yang Maha Kuasa, kebahagiaannya itu terlihat di dalam menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa oleh firman-Nya telah menciptakan semuanya.
Bisa dibaca oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu kala. Jadi Allah yang benar memiliki firman. Allah yang benar menciptakan segala sesuatu melalui firman dengan cara berfirman. Jadi firman dengan berfirman itu dibedakan. Firman itu berbicara tentang intelijensi, kecerdasan, hikmat, akal budi. Berfirman artinya Allah menyatakan eksistensi firman-Nya melalui suara kalimat yang didengar, yang bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Oleh rohnya Allah memberikan kehidupan. Maka dikatakan roh Allah melingkupi bumi. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Roh Allah telah membuat aku, dan napasnya maha kuasa membuat aku hidup. Oleh napasnya langit menjadi cerah. Jadi Allah yang benar, Allah yang memiliki firman, menciptakan segala sesuatu melalui firman dengan cara berfirman. Allah yang benar, Allah yang hidup, yaitu roh. Oleh rohnya dia melingkupi, menunungi, dan memberikan energi, kuasa, dan kehidupan bagi alam semesta. Jadi di dalam Alkitab juga kita harus dipastikan bahwa Allah Bapa, Allah Sang Pencipta, Allah yang benar, itu Allah yang Esa. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, gak ada. Allah itu Esa. Esa itu artinya satu dan hanya satu-satunya yang harus disembah dan dimuliakan. Tidak ada penyembahan selain kepada Dia. Pertanyaannya bagaimana dengan Tritunggal? Nanti pertemuan berikut kita akan bahas. Bagaimana pengertian antara keesaan Allah dengan ketritunggalan. Keesaan Allah berbicara tentang Dia yang adalah Dia Sang Pencipta. Tapi Tritunggal itu berbicara bagaimana Allah yang Esa Sang Pencipta ini menyatakan atau mewahyukan dirinya. Jadi Allah yang Esa berbicara tentang esensi keesaan, esensi keesaannya. Tetapi berbicara tentang Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah mewahyukan diri atau bagaimana eksistensinya. Allah membuka dirinya dikenal. Dia menyatakan diri sebagai Sang Bapa yang memiliki firman dan roh, itu Tritunggal. Tapi keesaan Allah berbicara Dia yang adalah Dia Sang Pencipta itu sendiri, yang maha, yang agung, yang mulia. Ya, jadi Allah yang Esa, Yahudi, Kristen sama, tetapi dengan seberang itu berbeda ya. Mengapa? Karena Allah yang Esa itu Bapa, itu diakui oleh Yahudi dan Kristen. Allah yang Esa nama keagungannya adalah Yahweh, itu diakui oleh Kristen dan Yahudi. Allah yang Esa memiliki firman, dan olehnya Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Allah yang Esa memiliki roh, oleh rohnya Dia memberikan kehidupan. Allah yang Esa adalah pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya oleh firman dan oleh rohnya hidup. Allah yang Esa kekal dan maha kuasa. Jadi Alkitab kita sejak penciptaan sampai detik ini memberitakan Allah yang tidak pernah berubah. Ya, jadi tidak berubah. Kisah-kisahnya juga tidak berubah, tetap terpelihara. Allah yang Esa itu roh adanya, artinya transenden. Ya, ada di dalam dimensi kemahaan, tidak terikat kepada ruang dan waktu. Allah yang Esa pasti penyelamat. Ada keselamatan yang pasti padanya, ada jaminan, ada tujuan, ada dasar, dan semuanya ada. Itulah ciri-ciri Allah yang benar. Kalau kita berbicara kisah Allah dalam sejarah Alkitab itu jelas ya. Dalam zaman perjanjian lama, Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga, memiliki firman, memiliki roh. Oleh firman Dia menciptakan, oleh rohnya Dia memberikan kehidupan. Oleh firman Dia juga berteofani, oleh roh Dia memberikan pewahyuan kepada orang-orang tertentu. Namun dalam perjanjian baru, Allah yang Esa itu adalah Bapa, yaitu firman-Nya hadir dalam rupa inkarnasi, bukan lagi teofani, dan rohnya mendiami setiap orang percaya, tidak lagi kepada orang-orang tertentu. Di zaman gereja, Allah yang Esa berdasarkan pewahyuannya sesuai dengan di dalam perjanjian baru, di mana Dia mewahyukan dirinya sebagai Bapa, firman, dan roh, kemudian disebutlah Dia sebagai Allah Tritunggal. Jadi Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Allah yang Esa berbicara esensi Allah itu, bagaimana Dia
Tetapi Tritunggal berbicara bagaimana dia mewahyukan diri, bagaimana dia menyatakan diri, bagaimana dia di dalam kebaghamaannya di dalam realitas sejarah. Oke, jadi data Alkitab bahwa Allah itu, yang Esa itu adalah Bapa. Dan ini hanya ada di Kristen ya, Bapa dan orang Yahudi yang mengakui bahwa Allah itu sebagai Bapa. Allah yang Esa memiliki firman, sudah saya jelaskan tadi, ini ayatnya. Kemudian Allah yang Esa memiliki roh, artinya hidup, dia tidak mati, bahkan hidupnya Allah itu menjadi sumber hidup bagi seluruh alam semesta. Sekian penjelasan, terima kasih. Kembali ke moderator, kalau ada mau sharing silakan.